Halo Kestrians, gue Aster dan di sini ada Adi dan Hangga. Dan kita di video ini mau bahas hashtag yang lagi viral banget, Justice for Audrey. Pasti kalian semua udah banyak denger kan tentang kasus pengeroyokan siswi SMP 14 tahun ini. Kita langsung aja ya. Jadi itu kronologinya gini, Audrey seorang siswi SMP di Pontianak itu dikeroyok oleh kayak sejumlah siswa SMA gitu. SMA gitu ya. Akibat pengeroyokan itu si Audrey ini jadi mengalami trauma dan kini masih dirawat di sebuah rumah sakit. Terus dugaan sementara pemicu pengeroyokan adalah masalah asmara dan saling komentar di sosial media gitu. Jadi kasus ini mulai viral tuh setelah ada tweet dari @Syarifa Melinda, hingga kasus ini muncul di berbagai macam akun sosial media gitu. Jadi gitu kayak gitu. Terus penyebabnya kenapa terjadi tindakan bullying ini karena masalah cinta doang gitu. Jadi sebenarnya Audrey ini itu adalah adiknya dari si orang yang disukain oleh orang pelaku gitu. Terus si Audrey ini jadi dihajar karena untuk memancing pelaku tuh keluar gitu. Jadi tega banget ya. Jadi kayak dia cuma dipancing gitu untuk supaya ayo keluar lo gitu, jangan jangan ngumpet gitu loh maksudnya kakaknya. Dan akun itu dulu juga dapat berita itu dari berkatnews.tv. Itu menjelaskan kalau pengacara itu bilang kalau mengatakan bahwa kejadian ini tuh sebenarnya udah terjadi di 29 Maret yang lalu. Seminggu yang lalu ya. Jadi korban diajak keluar oleh salah satu pelaku bernama DA, berinisial DA, untuk membantu mempertemukan dirinya dan kakaknya korban gitu. Semua pelaku adalah teman kakaknya nih kata pengacaranya gitu. Mereka menggunakan korban itu untuk memancing kakaknya keluar dari rumah dengan cara menjemput korban di rumah neneknya di Jalan Jendrawasih sekitar jam 2 gitu. Jadi sebenarnya pengeroyokan ini tuh udah terjadi seminggu yang lalu lah, kira 29 kemarin, dan baru booming belakangan ini. Ditambah ada salah satu akun pelaku yang dihack seseorang, sekarang namanya tuh Justice for Audrey, dulu agak alay gitu namanya, nggak tahu, agak lupa gitu. Nah itu dia di situ tuh membuka semua DM mereka dan memberitahu nama pelakunya siapa aja gitu. Iya sih, kemarin sih gue baca-baca juga kalau kata Komisi Perlindungan Pengawasan Anak Daerah KPPAD kalau nggak salah tuh, dia tuh bilang kalau sebenarnya tuh kasus ini tuh harus diselesaikan secara hukum. Jadi nggak boleh tuh yang namanya damai-damai lah, terus udah dilupain aja tuh, jangan sampai. Pokoknya kasusnya tuh harus terus dikawal, harus terus dipastikan si pelaku tuh dapat efek jerahnya gitu loh. Jadi biar besok-besoknya lagi mereka tuh nggak kayak gitu lagi. Jadi kemarin tuh mereka tuh sempet adakan mediasi waktu kasusnya tuh di Polsek. Sekarang sih udah sampai Polresta ya. Terus ya udah ada mediasi, cuma sama keluarganya sama pelakunya tuh kayak nggak ada rasa penyesalan gitu loh. Masih sempat itu ya. Bikin bumerang terus. Gue udah lihat juga tuh. Kesel gitu. Gimana orang tuanya kesel, netizen aja pada gimana sih ini anak-anak zaman sekarang kayak nggak ada moralnya tuh di mana gitu sama anak sebaya. Maksudnya kan itu juga dia bukan anak dan orang tua kan, kasusnya ini sesama perempuan lagi. Kok bisa kayak gitu ya? Tapi kemarin juga soal hasil visum itu juga rame. Hasil visum yang bilangnya kemarin ada dikeroyok lah, dipukul lah, diseret, dijedotin ke aspal. Dijedotin ke aspal. Tapi ternyata pas visumnya keluar, nggak ada bengkak, nggak ada mata memar itu segala macam nggak ada. Apalagi yang heboh tuh yang soal itu sebenarnya hoax atau bukan? Hoax apa bukan ya? Nah nggak tahu juga, tapi kalau diruntut dari kronologinya gitu kan, itu terjadi di 29 Maret, otomatis sudah 1 minggu. Jadi ada kemungkinan juga memarnya itu juga udah mulai hilang gitu. Terus jadi si pelakunya itu juga sebenarnya nggak merasa melakukan
kekerasan itu, nggak merasa yang dia bilang apa soal keperawanannya di Robek. Iya, soal darah yang dirobek tuh sama sekali nggak merasa melakukan itu. Jadi pelakunya sebenarnya udah minta maaf, udah bilang saya tuh nggak melakukan semuanya, tapi kasusnya masih terus berjalan. Netizen masih bilang kalau enggak, lo tuh salah gitu. Jadi gimana tuh? Ya waktu di sekap di penyiraman itu berarti nggak benar ya, nggak benar ya. Kalau Nggak sesuai tahu. hasil visum sih nggak ada gitu. Tapi ya kita lihat aja nanti, soalnya kan ada dugaan juga itu dimanipulasi gitu kan, soalnya ini juga mencangkut ada salah satu anak pejabat katanya gitu. Ada backupan lah. Ada backupan. Jadi katanya ada anak pejabat yang salah satu pelaku itu ada anak pejabat, jadi ada yang memelintir-melintir gitu kan. Nah, yang paling penting sih sebenarnya sekarang kita tuh fokusnya mungkin ke pendampingan psikis kali ya, lebih ke gimana sih biar anaknya nggak trauma, biar pelakunya juga sadar. Mungkin harus dilakukan pendampingan, rehabilitasi secara medis, secara psikis. Kemarin sih udah dilakuin tuh sama tim psikologinya Polda Pontianak. Terus nanti juga akan ditemenin katanya sama dari KPAI. Udah bagus banget sih sebenarnya. Barusan itu gue juga lihat tuh di YouTube-nya Hotman Paris yang katanya sistem peradilan anak itu udah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Di pasal 10 ayat 1 ada yang namanya kesepakatan diversi. Yaitu kesepakatan di mana keluarga dari pihak pelaku dan keluarga dari pihak korban itu berdamai. Tetapi diversi atau perdamaian tersebut cuma berlaku untuk tindak pidana ringan. Itu ada di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dan menurut Bang Hotman Paris, alasan anak di bawah umur itu nggak tepat karena udah ada undang-undangnya. Dari umur 12 dan kurang dari 18 tahun itu sekarang udah bisa diadili dan ditahan. Jadi nggak bisa dilepas langsung gitu aja ya. Jadi kalau memang benar tuduhan-tuduhan yang ada di media sosial tentang pengeroyokan itu dan penganiayaan, untuk segera memulai penyidikan, itu kata Bang Hotman. Tetapkan tersangka dan tindakan penahanan. Iya, emang harus kasusnya tuh harus segera diselesaikan dan nggak cuma damai-damai aja yang kalau kata netizen sih. Gitu. Karena kalau pelaku penganiayaan tersebut dibebasin gitu aja, pasti bakal ada lagi nih korban-korban seperti bener orang banget. gitu. Cuman di itu. Iya, nanti jadi minta maaf gampangin. Mereka pasti mikirnya kayak gini ya udahlah, nanti gue juga bakal dibebasin lagi, kan gue masih di bawah umur ya. Kedok di bawah umur, padahal Mungkin sekarang juga gue kejerat hukum ya kan. Gitu. Nah itu tuh buat kalian yang masih ABG dan remaja, ini pelajaran juga buat kalian agar lebih hati-hati dengan pola interaksi sosial yang sudah berubah, khususnya di media sosial. Ya, tuh. Karena dari kronologi kasus ini berawal dari sindir-sindiran di media sosial ya nggak, antara pelaku sama korban. Nah, dia menggunakan media sosial Nggak dengan tepat lah ya. Dengan tepat, jangan jadi bucin galau lah gitu. Jadi bullying gitu. Pokoknya gunakan sosial media kalian tuh dengan cerdas gitu. Oke? Semoga dengan kasus ini kita semua tuh se-Indonesia bahkan sadar kalau bully itu tuh nggak bagus ya. Dan semoga hukum di Indonesia juga bisa tegas dan kasus ini bisa ditegakkan seperti yang udah dijelasin sama Bang Hotman Paris. Gitu. Oke, jadi get well soon buat Audrey, cepet pulih mentalnya, fisiknya, bener banget. Oke, baik Estrian, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.